Sahabat Solehun Channel, pada kesempatan ini saya akan membacakan cerpen dengan judul Gara-gara Ingin Viral yang saya kutip dari buku antologi cerpen Senyum 21 karangan saya terbit tahun 2020. Cerpen Gara-gara Ingin Viral. Minggu sore, pintu rumah Cakra digedor-gedor oleh seseorang. Suara gedoran itu cukup keras. Saking kerasnya, sampai-sampai Cakra terbangun dari tidurnya. Padahal saat itu dia sedang tidur sangat nyenyak. Gara-gara malam tadi dia bergadang semalaman. Andaikan 3 temannya yang sedang tidur di sampingnya sudah terbangun, ia pasti telah meminta satu di antara mereka untuk membukakan pintu. Walaupun telah terjaga dari tidurnya, Cakra masih saja ogah-ogahan untuk menuju sumber suara itu. Tapi lagi-lagi suara gedoran itu terdengar di tengah kantuknya. Bahkan suara gedorannya kali ini jauh lebih keras. Sepintas dia terpikir, jangan-jangan yang menggedor pintu itu adalah kedua orang tuanya yang baru pulang dari luar kota. Jangan-jangan karena telah lama datang dan tidak segera dibukakan pintu, lalu mereka kesal hingga menggedor-gedor pintu itu dengan keras. Akhirnya dengan langkah gontai Cakra menuju pintu rumahnya. Begitu sampai, dia langsung membuka daun pintu. Sejurus dia terbelalak. Ternyata yang telah datang dan berdiri tepat di hadapannya bukanlah kedua orang tuanya, tapi 2 orang bertubuh tegap yang mengenakan seragam polisi. Selamat sore, benarkah ini rumah Cakra? Tanya salah seorang polisi yang lebih dikesankan sebagai pertanyaan retoris. Sore Pak, ini rumah orang tua Cakra. Kebetulan orang tua saya sedang tidak ada di rumah. Sudah 2 hari mereka pergi keluar kota, jawab Cakra jujur. Berarti Anda yang bernama Cakra kan? Tanya polisi itu lagi. Sementara polisi yang satunya terlihat sibuk mengamati layar tape yang dipegangnya. Benar Pak? Cakra masih menjawab pertanyaan yang ada dengan polos. Dari informasi yang kami dapat, di rumah ini ada juga 3 teman yang dari semalam berada di sini. Mereka adalah Jonathan, Farhan, dan Nandika. Benar? Tanya polisi itu menyelidiki sasaran lainnya. Ya, benar, mereka masih tidur di kamar, jawab Cakra tanpa menaruh curiga sedikit pun. Kalau begitu, antar kami menemui mereka. Tanpa menunggu sahutan Cakra, kedua polisi itu langsung bergerak hendak mengarah ke kamar. Agar tidak salah bidikan, Cakra pun diminta berjalan di depan mereka. Di tengah jalan menuju kamar, Cakra baru terpikir dan menaruh curiga. Ada apa dengan kedatangan polisi ke rumahnya? Ini pasti ada sesuatu, pikirnya. Apalagi mereka sampai menuju kamar untuk memastikan keberadaan teman-temannya. Tidak butuh lama, kedua polisi itu telah tiba di kamar. Dengan dibantu tuan rumah, mereka segera membangunkan teman-teman Cakra. Ketiganya pun terbangun. Setelah benar-benar sadar, ketiganya terlihat terkejut dengan kehadiran tamu tak diundangnya. Cakra, Jonathan, Farhan, dan Nandika. Sekarang
kalian ikut kami ke kantor polisi. Ini surat perintahnya, ujar salah seorang polisi itu sembari menunjukkan selembar surat perintah yang dimaksud. Cakra dan kawan-kawan sangat terkejut mendengarnya. Bagi mereka, apa yang dikatakan oleh polisi itu seperti petir di siang bolong. Mereka bukan saja tidak menyangkanya, tetapi juga tidak tahu apa alasannya, sehingga mereka harus dibawa ke kantor polisi. Maaf Pak, kenapa kami harus pergi ke kantor polisi? Memangnya apa salah kami? Tanya Cakra memberanikan diri. Iya Pak, kami merasa tidak berbuat kesalahan apapun, ujar Jonathan menimpali. Kalian diduga telah dengan sengaja membuat dan menyebarluaskan video yang isinya melanggar norma masyarakat. Ini buktinya, ujar polisi yang menenteng tape. Sebagai bukti awal, polisi tersebut menyuruh Cakra dan kawan-kawannya melihat layar tape-nya yang berukuran 10 cm. Di layar itu telah dibuka aplikasi Instagram yang memperlihatkan sebuah tayangan video berdurasi 1,8 menit pada akun Cakra Manik. Video yang diupload sejak 16 jam lalu itu ternyata cukup viral. Pada bagian bawahnya tertera keterangan bahwa video itu telah tayang sebanyak 160.000 kali, mendapat 1.600 komentar yang hampir semuanya bernada menghujat. Bahkan menurut keterangan polisi, video itu telah direpost oleh sebanyak 60 akun. Dari total akun yang merepost itu, ada 10 akun yang jumlah followernya di atas 10.000. Cakra dan teman-temannya baru menyadari dugaan yang disampaikan polisi itu setelah menyaksikan video itu. Kemarin sore, dalam rangka merayakan ulang tahun Cakra, mereka memang telah membuat sebuah video. Pada video itu terekam aktivitas mereka yang masih berseragam sekolah sedang berjoget remix sambil minum minuman keras. Video yang dibuat di dalam rumah Cakra itu kemudian diupload di akun milik Cakra. Meski ada keinginan agar videonya viral, tetapi mereka tidak pernah menyangka video itu akan bisa seviral itu. Mereka juga tidak pernah menduga kalau videonya justru mendapat hujatan publik. Bahkan sampai berbuntut masalah hukum karena konten yang dinilai melanggar tatanan masyarakat. Cakra, benar kan ini akun Anda? Tanya polisi pembawa tape itu sembari menunjuk akun dimaksud. Benar Pak, jawab Cakra kecut. Dan orang-orang yang ada di video ini adalah kalian semua, bukan begitu? Kejar polisi itu sambil menyetop setiap adegan video yang menampilkan wajah mereka satu persatu. Seperti tidak ada lubang lagi untuk berkelit, akhirnya satu persatu dari mereka pun hanya bisa membenarkan isi dalam pertanyaan itu. Sekarang sudah jelas. Ayo, kalian ikut kami ke kantor polisi, ujarnya lagi. Tolong Pak, jangan bawa kami. Video itu dibuat sekedar untuk iseng, tidak ada maksud lain, ujar Farhan memohon pengertian aparat. Kami juga tidak tahu jika video ini ternyata dinilai melanggar norma sosial. Karena itu kami benar-benar minta maaf. Jangan bawa kami ya Pak. Timpal Nandika turut memelas. Tugas kami adalah membawa kalian sekarang. Alasan ataupun bantahan kalian sampaikan saja di kantor polisi nanti, tegas polisi itu sambil mengiring mereka masuk ke dalam mobil yang sudah terparkir di depan rumah Cakra. Setelah semalam menginap di kantor polisi, paginya Cakra dan kawan-kawan didatangi oleh kepala sekolah dan para orang tuanya.
termasuk diantaranya orang tua Cakra yang harus mendadak pulang dari luar kota karena dihubungi oleh polisi. Mereka yang datang ini umumnya menyesalkan tindakan gegabah yang telah dilakukan oleh para anak didiknya atau anak kandungnya melalui video yang oleh publik dicap sebagai pesta miras para pelajar ini. Mereka bahkan sempat memarahi Cakra dan kawan-kawan sebab tindakannya dinilai telah mencoreng nama baik sekolah, pelajar, dan keluarganya. Mereka pun meminta anak-anak itu tidak mengulangi lagi kegiatan serupa di hadapan kepala sekolah, orang tua, dan polisi. Cakra dan kawan-kawan menangis dan menyesali tindakannya itu. Meski diakui hanya kegiatan iseng dan sebatas ingin ikut-ikutan viral di dunia maya, namun bagi mereka video itu dianggap telah memberinya pelajaran yang sangat berharga. Paling tidak agar mereka lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Untung nasib baik masih berpihak kepada Cakra dan kawan-kawan. Setelah bersedia membuat pernyataan tertulis yang menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi tindakan yang melanggar norma sosial yang diketahui oleh kepala sekolah dan para orang tuanya, pihak kepolisian pun akhirnya membebaskan mereka. Pihak kepolisian meminta pernyataan tertulis dan suasana mediasi itu divideokan dan diupload ke akun Cakra Manis. Tujuannya agar persoalan yang sudah terlanjur viral itu bisa dinetralisir dan tidak lagi meresahkan masyarakat. Mereka pun menuruti permintaan itu sebelum mereka akhirnya benar-benar pulang ke rumah masing-masing.